NMAX generasi terbaru adalah motor paling fenomenal di beberapa bulan belakang. Kenapa bisa fenomenal? Ya karena memang motor ini sudah memiliki fansnya sendiri. Dan fansnya juga udah banyak. Dan ketika di facelift, semua fans motor ini langsung tergila-gila dengan motor ini. Apalagi ketika ada kata turbo di motor ini, semua fansnya langsung kelepek-kelepek dengan motor ini. Dengan hal yang ada, seharusnya motor ini bisa menjadi motor yang paling wow dan seharusnya juga bisa bebas hujatan. Namun nyatanya, tampilan udah baru, teknologi baru, dan beberapa sektor juga dapat pembaharuan. Tapi motor ini masih tidak lepas dari hujatan. Pertanyaannya, kenapa NMAX facelift dihujat? Oke, kita lihat dulu apa aja hujatan yang ada di motor ini. Yang pertama, desain depannya. Desain NMAX generasi ini sebenarnya cukup oke. Futuristik, udah LED juga. Ya, cukup berbeda lah dengan generasi sebelumnya. Dengan tampilan yang seperti ini, seharusnya motor ini aman. Tapi bukannya aman, malah desain motor ini dimiripkan kayak muka gorila. Ya, kayak gorila. Entah kenapa hujatan motor matic premium selalu dikaitkan dengan hewan. PCX mirip curut, dan NMAX mirip gorila. Tapi apakah semirip itu sama gorila? Gimana ya? Sebenarnya sih malah kayak robot desain muka depannya, nggak kayak gorila. Ya mungkin kalau ditegesin lagi liatnya baru kelihatan kayak gorila. Tapi nih kalau lagi ngomongin desain tampang depannya, kalau saya pribadi masih lebih suka NMAX generasi sebelumnya. Lebih simpel dan lebih motor Jepang aja gitu desainnya, kayak pas di timelinenya. Kalau NMAX ini kayak agak gimana gitu ya, terlalu futuristik. Tapi ya balik lagi, ini selera. Kemudian selain tampilan depan yang dihujat, tampilan belakang motor ini juga dihujat, khususnya di lampunya yang cukup aneh. Anehnya di mana? Kalau dilihat dari foto, lampunya terkesan mewah, elegan, dan besar. Namun ketika kita lihat aslinya, lampunya terlihat biasa aja, nggak elegan dan kecil. Apalagi kalau malam hari, lampunya benar-benar kelihatan cukup aneh. Dan banyak orang yang menyatakan hal tersebut juga kalau lampu belakangnya aneh. Namun di mana anehnya? Ya lihat aja bodi motor ini. Selain itu, bagian belakang motor ini juga masih bisa terbilang besar dan bulat. Tapi anehnya, entah kenapa desain lampunya kayak headlamp depan mobil modern. Kenapa nggak dibikin satu? Ya, mirip Stylo lah. Kalau aja lampu belakangnya mirip Honda Stylo, kemungkinan motor ini akan bebas dari hujatan. Iya kan? Dan kalau mau dibandingkan dengan gen sebelumnya, menurut saya pribadi lagi, lampu belakang di generasi sebelumnya masih lebih baik daripada yang terbaru. Kemudian hujatan selanjutnya adalah gimmick turbo. Ini sih hujatan paling klasik di motor ini. Kata-kata turbo selalu diangkat jadi bahan hujatan. Oke emang, kita yang bukan fans Yamaha NMAX terkadang dengar kata turbo di NMAX Turbo itu agak gimana ya? Agak memaksakan. Tapi walaupun agak gimana gitu namanya, namun motor ini benar-benar memiliki teknologi yang cukup istimewa, yaitu YS-CVT. Dan YS-CVT inilah yang membuat motor ini menyandang nama turbo. Tapi apakah salah Yamaha menggunakan kata-kata turbo? Mungkin tidak salah, tapi hanya berlebihan. Apapun arti turbo itu sendiri, mau turbo atau apapun itu, banyak orang yang cukup skeptis dengan nama ini. Kemudian selain nama yang suka dihujat, jumlah penjualannya pun sering dihujat. Banyak yang bilang kalau motor ini nggak laku, nggak kelihatan di jalan. Lebih banyak yang varian Neo daripada yang turbo. Turbo bikin blunder, turbo bikin overprice, makanya nggak laku. Kira-kira itulah hujatan yang diluncurkan ke motor ini. Tapi apakah NMAX Turbo ini kurang laku? Jawabannya iya, karena ternyata NMAX Neo lebih banyak peminatnya. Kenapa NMAX Turbo kurang peminat? Sebenarnya peminatnya banyak, tapi harganya yang bikin kendor niat. Bayangin aja, 40 juta untuk motor matic 150cc. Ini udah terlalu overpriced. Walaupun ada YS-CVT, tapi ya tetap aja masih agak gimana gitu. Ditambah dari segi desain, antara Turbo dan Neo nggak berbeda jauh, bahkan cenderung sama. Menariknya nggak di desainnya aja, secara performa sebenarnya ini motor juga sama. Cuma beda di sistem CVT-nya aja. Kalau udah begini, orang yang budgetnya ngepas tentu aja akan lebih memilih NMAX Neo. Tampilan sama, performa hampir mirip, tapi harga lebih murah. Iya kan? Kemudian hal yang bikin dihujat tentu aja kelistrikan motor ini. Diketahui beberapa waktu lalu, ada user NMAX Turbo yang posting kalau motor NMAX Turbonya belum genap setahun kelistrikannya udah error. Yang mana speedometernya mati, lampu sennya juga mati. Kenapa lampu sennya bisa mati? Ya katanya lampu sennya terintegrasi dengan speedometer.
Kalau udah begini otomatis mati satu, mati semua. Sebenarnya ini bukanlah hal yang aneh di motor Yamaha, karena motor Yamaha memang terkenal ringkih di kelistrikannya. Bukan NMAX Turbo aja yang ngalamin hal ini, bahkan di X-Max pun sama aja. Di X-Max malah lebih parah, masalah kelistrikan bisa membuat motornya mogok tiba-tiba lagi jalan. Ya, X-Max generasi awal adalah motor yang suka mogok. Selain X-Max ada juga Aerox dengan kode 12-nya, Sunburn-nya, dan lainnya. Intinya di beberapa motor Yamaha apalagi yang sudah memiliki teknologi seperti Y-Connect, biasanya kelistrikannya bermasalah. Jadinya ya NMAX Turbo akhirnya dihujat juga karena perihal ini. Harga doang mahal tapi sering rusak. Kemudian hujatan terakhir yang muncul di motor ini adalah konsumsi BBM yang boros. Emang iya? Jawabannya iya. Kenapa bisa? Ya karena secara logika aja, jika usernya sering mainin YSCVT-nya yaitu ganti-ganti mode, ini tentu aja bisa bikin boros bensin, apalagi yang di mode sport. RPM akan naik secara signifikan. Jika RPM tinggi berarti mesin akan bekerja lebih keras. Jika mesin bekerja lebih keras tentu aja BBM-nya akan lebih boros. Ada hal menariknya lagi nih, udah boros BBM performanya juga biasa aja. Nggak sebanding dengan embel-embel namanya yaitu turbo. Jadi beberapa bulan lalu ada yang mengetes NMAX Turbo melawan Honda PCX. Dan hasilnya NMAX Turbo kalah. Kenapa bisa kalah? Ya karena ini lagi ngetes riding mode-nya. Dan ketika dites ulang dan NMAX menggunakan riding mode yang berbeda, hasil akhirnya NMAX menang. Tapi ya menang tipis dari Honda PCX. Dengan hasil ini, motor ini langsung mendapatkan hujatan. Masa motor turbo kalah dengan motor non-turbo? Masa motor turbo hampir imbang dengan motor non-turbo? Sebenarnya jika mau dibilang kalah atau menang, PCX dan NMAX ini memiliki performance yang hampir sama. Dan sekali lagi, YSCVT itu sebenarnya cuma berpengaruh untuk overdrive atau digunakan untuk tanjakan curam aja. Jadi untuk trek lurus ya sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Kalau udah begini ya jika diadu, ya tentu aja hasilnya akan mirip-mirip. Intinya Yamaha semakin di depan, Honda yang finish duluan. Oke. Namun pertanyaan lainnya, apakah motor ini layak dihujat? Walaupun harganya overpriced, performanya ya udah layaknya motor 150cc, bensinnya boros, tampang mirip Gorilla dan lainnya, jawabannya yaitu akan balik lagi ke preferensi masing-masing. Namun kalau menurut saya pribadi nih, satu hal yang cukup layak dihujat dari motor ini sebenarnya bukan desain, bukan BBM, bukan performa, tapi harganya. Mahal pakai banget. Kalau aja kenaikan harganya nggak signifikan, mungkin motor ini akan lebih kalem hujatannya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.